biaya hidup di Amerika. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Rika Pauline dan Harvey Walter. Yeay. So, di video kali ini aku akan membahas tentang biaya hidup di Amerika. Some of you banyak banget nih yang kayak pengen tahu di Amerika tuh kehidupannya seperti apa, biayanya bagaimana, apakah dari uang yang kita dapat, dari gaji yang kita dapat itu sesuai dengan biaya pengeluaran yang kita lakukan setiap harinya. Kalau gitu nggak pakai lama, langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, jadi untuk biaya itu sebenarnya based on kamu sendiri ya sebenarnya. Karena kayak aku, kalau aku kan sudah berkeluarga, udah punya 2 anak, otomatis pengeluarannya tuh beda sama orang yang single. Jadi ini aku akan memberikan beberapa catatan pengeluaran di Amerika, tapi ini bagian umum-umumnya aja, seperti tempat tinggal, kendaraan, makan, fashion, dan juga kebutuhan lain-lain. Langsung aja kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu dari tempat tinggal. Kebetulan aku tinggal di California, dan California itu banyak banget wisatawan juga turis-turis yang pasti kalau ke Amerika akan ke California. Oleh karena itu biaya di California juga cukup tinggi. Nah, dari segi tempat tinggalnya pun juga kalian bisa memilih nih, mau tinggal di apartemen kah atau di rumah. Sama aja sepertinya di Indonesia, mau pilih tinggal di mana. Nah, tapi kebetulan karena aku tinggal di apartemen, aku akan membahas dulu soal apartemen. Nah, jadi kalau apartemen itu sama aja kayak di Indonesia, ada beberapa tipe. Ada tipe studio yang kalau kalian masuk ke rumah langsung ada kasur, dapur. Nah, itu kayak hotel gitu, itu namanya tipe studio. Di sini rata-rata minimal dari $1.000 per bulan, seperti itu. Dan kalau yang satu kamar itu rata-rata dari 1.500 sampai $2.000 per bulan. Dan yang 2 kamar itu rata-rata dari 1.900 sampai hampir $3.000 juga ada. Jadi kalau apartemen itu tergantung dari lokasi, juga fasilitas dari apartemennya nih, bisa memberikan apa aja. Semakin bagus lokasinya, semakin strategis, otomatis semakin mahal. Kalau lokasinya juga mendukung seperti dekat tempat-tempat kerja, itu juga akan makin bagus dan makin mahal. Nah, tapi kalau lokasinya semakin jauh ya otomatis semakin murah, seperti itu. Dan di sini kalian juga bisa sewa rumah kalau kalian emang merasa kayak orangnya tuh banyak banget, anggota keluarganya banyak banget, jadi kita harus sewa rumah. Bisa juga. Nah, rumah di sini rata-rata mulai dari $3.000 sampai $5.000 setiap bulannya. Seperti itu. Tapi biasanya dari apartemen dan rumah itu juga meminta deposit untuk kita memberikan uang deposit di awal. Contohnya aku masuk apartemen ini. Nah, pemilik dari apartemen ini memberikan syarat kalau kita mau sewa apartemennya minimal harus deposit setara dengan 1 bulan sewa. Misalnya aku sewa apartemen ini 2.000 setiap bulannya, maka aku harus deposit $2.000 di awal. Dan kalau rumah biasanya juga tergantung dari pemilik rumahnya. Kalau kamu rumahnya makin bagus, makin banyak barang-barang antik yang ditinggalkan di rumah tersebut, maka depositnya semakin mahal. Ada yang dari $3.000 bahkan sampai $10.000 untuk uang depositnya sendiri. Dan biasanya kalau kalian mau berhemat, banyak banget nih orang-orang Indonesia yang mungkin pergi sendiri ke sini. Nah, itu biasanya nggak sewa apartemen ataupun rumah, karena kan cuma sendirian, nggak bawa keluarga, nggak bawa istri dan anak-anak. Jadi biasanya sesama orang Indonesia di sini biasanya memiliki komunitas untuk penyewaan kamar. Biasanya dimulai dari $500 per kamar, tergantung aja dari pemilik orangnya, seperti itu. Yang kedua, ini mengenai kendaraan. Ini juga tergantung dari kebutuhan kamu. Biasanya kalau cuma pada single pergi ke sini, itu
bisa menggunakan bis ataupun juga sepeda. Bis di sini rata-rata kena tarif biayanya $1.75 sekali naik. Nah, kalau sepeda itu dimulai dari harga $100 ada. Dan juga sekarang di sini tuh kayak lagi ngetrend banget sepeda listrik, itu harganya $500. Dan itu banyak ya dipakai kalau emang kerjaan kamu sama tempat tinggal kamu tuh deket, seperti itu. Tapi kalau kalian berkeluarga, otomatis kalian tuh harus banget yang namanya di sini punya mobil, karena di sini untuk naik Uber atau Lyft kayak GrabCar gitu itu sangat mahal. Dan kebetulan di sini kan juga ada peraturannya kalau anak-anak, apalagi kayak anak aku gini, harus pakai car seat. Nah, Uber sama Lyft di sini tuh tidak menyediakan car seat. Jadi otomatis kalau kamu punya anak, kamu nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Nah, jadi kalau di sini banyakan rata-rata yang berkeluarga mengambil kendaraan sendiri berupa mobil. Nah, tapi mobil tersebut pun tergantung harganya juga dari pilihan yang mobil kamu pakai gitu. Semakin mobilnya bagus, semakin mewah, ya otomatis semakin mahal. Ditambah di sini juga harus wajib banget kita memiliki insurance. Insurance-nya itu bukan insurance kendaraan ya. Asuransinya itu lebih asuransi ke kamu. Kalau di Indonesia, asuransi itu kita mengasurasikan mobil supaya mobilnya dalam keadaan aman, safety, sampai kenapa-napa pun mobilnya ya aman gitu guys. Nah, kalau di sini insurance-nya itu lebih ke kitanya. Contoh, suami aku bawa mobil, dia harus insurance atas nama suami aku sendiri. Sedangkan kalau aku mau nyetir mobil yang sama, aku juga harus punya insurance sendiri. Misalnya satu orang dikenakan biaya insurance $300, padahal nih mobil yang sama nih ya guys. Nah, tapi karena aku juga yang mau nyetir mobil itu, ada dua nama suami aku dan nama aku, jadi bisa dua orang ini kena insurance tuh $300 dan $600 hanya untuk insurance doang. Belum cicilan mobilnya, belum biaya servis mobilnya. Jadi itu sangat-sangat menghabiskan uang ya. Tapi memang ya tergantung kebutuhan, mau gimana lagi ya kan. Yang ketiga, ini soal makanan. Kalau makanan itu tergantung selera kamu, sukanya makan apa gitu. Kalau restoran Indonesia rata-rata di sini $15-20 per porsinya. Memang porsinya besar-besar ya guys. Mungkin kalau kayak aku bisa 1 bagi 2 gitu kan. Nah, tapi kalau kayak all you can eat itu $30, dan Korean barbecue yang grill kayak gitu itu juga $30 per orang. Terus juga kayak minuman boba. Nah, boba itu di sini $7. Ya lumayan lah ya kalau kita kursin ke Indonesia. Nah, makanya di sini kalau kita mau berhemat, kita kayak lebih baik masak. Sama aja kayak di Indonesia, kalau semakin banyak kita makan di luar ya otomatis kita semakin boros. Dan kalau di sini kita masak ya harganya memang masih terbilang cukup mahal kalau kita kursin ke Indonesia, tapi it's better daripada kita makan di luar terus. Contohnya kayak sayur, buah itu dikenakan $1 per setengah kilonya. Terus kalau kayak tempe, tahu, kalau di Indonesia kan dapat 5.000 ya satu papan gitu. Nah, kalau di sini itu tempe tahu $4 gitu. Itu pun juga kayak kecil gitu guys. Terus juga kalau kayak ayam itu $5 per setengah kilo, daging sapi $7 per setengah kilonya gitu. Jadi kalau kita masak kan otomatis kita juga jadi lebih hemat. Selanjutnya nomor 4, aku akan membahas tentang fashion atau pakaian kita ya. Karena pakaian itu juga termasuk kebutuhan primer. Dan tapi memang selera orang kan juga berbeda-beda. Ada yang emang kayak pengen ngikutin style dari zaman ke zaman, ganti style ikutan. Ada juga yang kayak ya udahlah gue pakai kaos gini aja terus nggak ada masalah gitu. Jadi kalau fashion itu emang juga tergantung dari keseleraan kamu, kesukaan kamu. Tapi kalau di sini juga memang tidak dipungkiri, di sini tuh juga banyak banget luxury brand. Itu ada di daerah Beverly Hills sana, di Rodeo Drive itu. Nah, itu emang kayak brand mahal-mahal semua. Dan itu kayak ya minimal $500 ke atas, seperti itu. Misalnya untuk shawl, untuk
belt gitu. Nah, itu $500 ke atas seperti itu. Tapi di sini juga ada nih yang namanya kayak Ross, Burlington. Nah, itu tuh kayak Matahari gitu, Matahari department store-nya Indonesia, kayak pojok busana. Tapi bedanya kalau di sini Ross dan Burlington itu mengambil barang-barang misalnya kayak dari Nike atau Adidas yang udah nggak laku-laku gitu misalnya, nah itu dialihkan ke Ross dan Burlington, makanya harganya di situ kayak lebih murah. Misalnya di toko store Nike aslinya sepatu misalnya $100, kalau di Ross mungkin bisa setengah harganya seperti itu. Jadi itu sangat-sangat berguna untuk orang-orang yang kayak udahlah kita cari-cari yang biasa aja kayak gitu. Aku banget sih. Yang kelima, untuk kebutuhan lain-lainnya, di sini kuota juga cukup mahal. Kuota itu minimal rata-rata $50, tergantung juga paketnya kalian mau ambil apa. Sama aja kayak di Indonesia, ada yang 2 giga, ada yang 5 giga, ada yang unlimited gitu. Nah, di sini mulai dari $50. Dan yang paling mahalnya kalau unlimited tuh $90 sampai $100. Terus kayak listrik juga sekarang ini kan lagi summer nih. Jadi di rumahku sering nyalain AC gitu. Nah, itu rata-rata per bulannya kena $200 sebulan untuk listrik aja, belum air. Nah, tapi kalau misalnya lagi musim dingin, biasa kena $100 sampai $150. Kenapa tetap mahal? Karena kalau lagi musim dingin kita nyalain heater penghangat, dan kalau musim panas kita nyalain AC. Jadi bingung kan? Lanjut ke wifi rumah. Nah, wifi rumah nih juga penting banget. Di sini rata-rata wifi rumah itu $50, hampir sama rata dengan kuota. Karena banyakan dari providernya sendiri memberikan tawaran untuk kita pasang wifi juga. Biasa jadi ada promo-promo kayak gitu. Dan di sini juga kalau kayak daerah perumahan itu ada yang namanya uang kebersihan. Itu kayaknya rata-rata juga minimal dari $50, tergantung dari perumahan mana kamu berada. Semakin elit perumahannya ya otomatis uang kebersihannya semakin mahal. Jadi seperti itu biaya hidup di Amerika. Ya semuanya tergantung dari pengeluaran kamu, dari seberapa banyak yang kamu tanggung, dari pemasukan yang kamu dapat. Itu semua beda-beda ya setiap orang. Kalau ini aku hanya memberikan gambaran aja nih di Amerika, ternyata seperti itu. Kayak gitu. Jadi terima kasih telah nonton video aku. Mohon maaf kalau aku agak repot membawa anak, karena ya seperti itu, anak-anak aku masih pengen ikut sama aku. Terima kasih telah nonton video aku. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, juga share ke teman-teman kalian semua. Bye bye, I'll see you on my next video.